Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna, dan janganlah kamu mengira, janganlah kita menyangka, alladziina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang gugur di jalan Allah, amwatan, mereka itu mati. Bahkan ahya'un inda rabbihim, mereka itu hidup di sisi Rabbnya, yurzaqun, dan mereka mendapatkan rezeki. Ayat 169 ini Allah berfirman, kita jangan punya anggapan, kita jangan mengira orang yang mati ketika membela agama Allah itu mati gitu. Jangan punya anggapan orang-orang yang gugur membela agama Allah itu mati. Mereka itu hidup kata Allah, dan mereka hidup itu di sisi Allah, dan mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Para ulama tafsir menerangkan, yang pertama adalah hakikat orang yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka yang gugurnya membela agama Allah, tidak membela kepentingan-kepentingan yang lain, tidak membela kepentingan kelompok, pribadi, apalagi politik dan sebagainya, tapi betul-betul membela agama Allah. Qutilu fi sabilillah, membela agama Allah. Yang kedua, kata para ulama tafsir, kenapa disampaikan oleh Allah, kamu jangan mengira orang yang gugur membela agama Allah itu mati. Kenapa disebutkan begitu? Karena hakikatnya orang yang wafatnya atau yang matinya karena sebab peperangan membela agama Allah sebelum senjata musuh mengenai tubuhnya si orang itu, maka Allah sudah terlebih dahulu mencabut nyawa orang itu, sehingga mereka tidak akan merasakan sakit sedikit pun. Jadi artinya Allah ingin menerangkan kepada kita, kan yang namanya sakaratul maut itu ada rasanya, ada rasa. Da'iqah itu rasa. Kullu nafsin da'iqatul maut, setiap nyawa atau orang yang bernyawa itu akan merasakan mati. Artinya sakaratul maut itu ada rasanya. Ada orang yang ketika sakaratnya itu tidak merasakan apa-apa. Kalaupun terbunuh tidak merasakan sakitnya senjata musuh, kalaupun batang lehernya dipotong, dipenggal, tidak merasakan sakitnya, tumbak mengenai badannya, tidak merasakan sakitnya. Mungkin nampak dari lahiriah keluar darah dari badannya, tetapi hakikatnya mereka itu tidak merasakan apa-apa. Itulah yang disebut dengan jangan mengira orang yang gugur membela agama Allah itu disebut mati, bukan. Karena mereka itu sesungguhnya adalah kembali kepada Allah. Kemudian pengertian yang berikutnya, bal ahya'un inda rabbihim, mereka itu hidup di sisi Allah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, orang-orang yang gugur membela agama Allah sudah pasti keberadaan ruh mereka itu ada di sisi Allah. Kita suka mendengar kalau ada yang wafat, suka mengucapkan atau mendoakan mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah. Yang namanya mendoakan sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi belum pasti. Ada sekelompok orang yang sudah pasti rohnya itu akan ada di sisi Allah. Siapakah mereka itu? Rohnya orang-orang yang wafat ketika membela agama Allah. Itu sudah pasti rohnya itu akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah.
Yurjakun, dan mereka mendapatkan rezeki di sana. Makna mendapatkan rezeki di sini adalah selama mereka menunggu nanti kiamat, selama belum terjadinya kiamat, maka mereka itu sudah mendapatkan nikmat di alam barzahnya. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan orang-orang itu rohnya itu akan berterbangan di taman-taman surga seperti burung-burung yang berwarna hijau. Nikmat. Nah, ini udah pasti dijamin masuk surganya, Pak, kalau berperang membela agama Allah. Kemudian di ayat 170-nya, farihina bima atahumullahu min fadlih. Farihina, mereka dalam keadaan gembira. Bima atahumullahu, disebabkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya. Jadi mereka di surganya itu gembira, senang gitu. Selama di alam barzah itu mereka sukacita, bergembira. Kenapa mereka bergembira? Karena karunia Allah. Udah pasti belum masuk surga aja udah mendapatkan fasilitas terbaik dari Allah. Wa yastabsiruna billadina yamhaquna bihi min khalfihim. Dan mereka kemudian karena bergembira itu ingin memberikan kabar gembira. Mereka bergembira dan ingin memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di belakang mereka, kepada orang-orang yang masih hidup. Artinya, kalau seandainya mereka bisa hidup lagi, mereka akan minta kepada Allah dikembalikan ke muka bumi, kemudian akan ngomong kepada orang-orang yang lain, yuk ikut perang, kamu mati, kamu masuk surga. Dan orang ini dalam riwayat dikatakan, orang yang disebutkan dalam ayat ini saking gembiranya dengan karunia karena sebab wafat membela agama Allah tadi, ingin pulang lagi ke bumi, ingin hidup lagi, ingin ikut perang lagi, dan ingin mati lagi. Terus saja gitu. Saking merasakan nikmatnya ternyata balasan karunia dari Allah karena sebab amalan mereka membela agama Allah. Dan mereka berkata kepada teman-temannya, jangan takut, ayo ikut perang. Karena aku pun di sana ternyata dapat begini-begini. Cuman kan Allah tidak mengizinkan, tidak mengijabah doa mereka. Karena kebayang kalau diijabah, orang yang sudah mati balik lagi kumaha. Apa yang dikatakan oleh orang-orang itu kalau seandainya bisa balik lagi ke muka bumi dan bertemu dengan teman-temannya? Allah khauf alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak perlu khawatir dan mereka tidak perlu bersedih hati, karena Allah sudah menjanjikan semua kebaikan. Dan ayat 171-nya, yastabsiruna bi ni'matin minallah wal fadli wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira karena nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dan karena karunia-Nya, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Ini ayat yang memotivasi untuk kita tentang keutamaan kalau kita membela agama Allah. Tidak ada kalimat mati, tidak ada kalimat sia-sia, yang ada adalah kenikmatan yang tidak terhingga. Mungkin untuk kita tidak terbayangkan berperang, ya, tetapi konsep dalam Islam itu yang namanya jihad itu akan terus ada sampai kapanpun. Malah puncak dari syariat Islam itu adalah jihad fisabilillah. Satu hari akan ada di mana kondisi umat Islam akan berperang menghadapi orang-orang kafir, pasti itu. Walau alam saatnya, kapan saatnya, walau alam. Kondisi seperti itu adalah orang-orang yang imannya luar biasa kuat, mentalnya, fisiknya luar biasa, orang-orang pilihan. Kondisi terjadi peperangan dengan orang kafir itu di mana fitnah
sedemikian merajalela. Kalau kurang-kurang kuatnya iman, entah ada di pihak mana kita. Apakah ada di pihak yang membela agama Allah, atau malah apakah ada di pihak yang ingin menghancurkan agama Allah yang dikomandani oleh Dajjal Abdullah. Alhamdulillah.